Jumpa lagi dalam Minutes of Hope. Kita bersyukur punya Tuhan yang berjanji menyertai kita. Namun juga ada saat-saat dalam kehidupan kita sepertinya Tuhan terasa jauh. Seperti yang dialami Ayub dalam suatu momen kehidupannya. Seperti yang ditulis dalam kitab Ayub 23 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, dia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, namun aku tidak melihat dia. Kitab Ayub berbicara tentang penderitaan Ayub, seorang yang saleh. Dan ketika dia menderita, dia mencari Tuhan ke utara, selatan, timur, dan barat. Namun Ayub tidak menemui Tuhan. Bukan suatu keadaan yang Ayub bayangkan yang dia alami. Namun Ayub memberi respon yang benar, di mana pada akhirnya Ayub mengalami terobosan dalam hidupnya. Sekali lagi karena memberi respon yang benar. Nah saudara, karena itu saat-saat ini mungkin ada di antara kita yang memiliki tantangan, yang menekan dan juga merasakan sepertinya Tuhan terasa jauh. Kita harus belajar dari sikap atau reaksi atau respon Ayub agar kita juga mengalami terobosan dari tekanan-tekanan yang ada. Ada 4 sikap atau reaksi Ayub yang tertulis dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ke-12. Yang pertama adalah hati yang dimurnikan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari semua tekanan ini dapat membuat ia semakin murni di hadapan Tuhan atau malah hancur. Seperti murid Tuhan Yesus, Simon Petrus yang semakin dipakai Tuhan, atau seperti Yudas yang mati dan habis ceritanya. Ayub bertekad ia akan jalani proses ini dan bertekad keluar semakin cemerlang di dalam Tuhan. Dan proses ini adalah proses hati yang dimurnikan. Demikian hati manusia, ketika tekanan hidup terjadi, maka umumnya akan timbul reaksi atau respon. Bisa negatif, seperti bersungut-sungut, kecewa, bahkan marah, dan undur dari Tuhan. Atau respon atau reaksi positif, tetap bersyukur, tetap dan bahkan lebih lagi mencari wajah Tuhan. Nah, ketika reaksi atau respon itu muncul, kita harus memutuskan mau membiarkan respon negatif itu menguasai kita, atau kita membuang dan ganti dengan reaksi yang benar. Jika kita bangun hati kita dengan reaksi dan respon yang benar, maka kita sedang membangun hati kita dengan kualitas emas, hati yang dimurnikan. Yang kedua adalah tetap mengikuti Tuhan. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-11a, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ayub tidak mundur mengikuti Tuhan, bahkan berjalan terus meningkatkan pengiringannya kepada Tuhan. Demikian sikap kita, jangan mundur, tetapi kita harus semakin giat mengejar Tuhan. Karena kita hidup bukan karena melihat saja, tetapi karena percaya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dorongan dari kita sendiri untuk mengejar hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan baru. Yang ketiga adalah tidak menyimpang. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-11b, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Nah, ada orang-orang ketika tertekan berat mulai mencari jalan atau pertolongan alternatif, bahkan kepada ilah-ilah dunia atau juga manusia. Tetapi Ayub tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan dia tidak menyimpang. Saudara dan saya, kita harus memiliki dan memegang kebenaran firman Tuhan dan tidak kompromi ketika penderitaan atau juga kesuksesan datang dalam kehidupan kita. Tidak menyimpang dan tetap jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tingkatkan baca Alkitab dan terima bukan dengan pengertian diri sendiri, terima dengan percaya. Yang keempat adalah tetap melayani Tuhan dan sesama. Dan akhirnya Ayub tetap memegang apa yang Tuhan perintahkan, seperti tertulis dalam Ayub 23 ayat yang ke-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Perintah Tuhan yang terutama seperti tertulis dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di tengah kita butuh juga pertolongan Tuhan, jangan berhenti mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Dengan cara demikian kita menunjukkan kepada Tuhan, kita mengasihi dan taat kepada perintah Tuhan bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena hati kita mencintai Tuhan. Tuhan Yesus pun mengasihi kita bukan karena kita baik rupa dan sangat berbakat, tetapi Dia mengasihi kita apa adanya. Mari berikan reaksi atau respon yang benar ketika menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Maka kita akan mendapati bahwa tidak selamanya Tuhan berdiam terhadap kita. Sama seperti fajar pasti terbit setiap pagi. Demikianlah pertolongan Tuhan pasti dinyatakan oleh Tuhan yang sangat mencintai kita semua. Tetaplah berdoa, percaya, berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.